Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini kakak-kakak semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk menjalankan sisa pertemuan tatap maya dalam kegiatan PKG PJOK ini. Pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan persiapan aksi nyata. Nanti kakak-kakak akan membuat aksi nyata di sekolah masing-masing. Namun sebelum mendalami tugas aksi nyatanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Padli untuk memimpin doa sebelum kita melanjutkan ke materi. Ya, kakak-kakak semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak Padli sudah memimpin doa sebelum kita memulai tatap maya kali ini. Bahasan kita di malam hari ini secara umum yaitu tentang aksi nyata, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Kemarin di modul 1.1 kita sudah belajar aset based thinking juga, kemudian pembelajaran efektif, kemudian kemarin ada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM juga ya. Nah itu ya semua adalah pendukung untuk pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik. Durasi kita 2 jam pembelajaran atau 90 menit. Kemudian di sini kita akan coba ada sebuah apa ya ini yang namanya teknik ya, mindfulness ya, untuk teknik stop selama 2 menit. Jadi kakak-kakak silahkan duduk dengan rileks, kemudian pejamkan mata kakak-kakak selama 2 menit, fokus untuk belajar di tatap maya hari ini. Silakan untuk dicoba kakak-kakak selama 2 menit ya. Silakan untuk tutup matanya, pejamkan matanya, rilekskan pikiran selama 2 menit, dan fokuskan pikiran untuk belajar di tatap maya kali ini. Baik, cukup kakak-kakak, silakan dibuka matanya. Apakah sudah bisa lebih fokus sekarang? Mudah-mudahan bisa ya, bisa lebih fokus lagi ya. Oke, kita lanjutkan untuk tadi doa bersama sudah ya di awal. Selanjutnya ini kesepakatan kelas yang masih sama dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kali ini, yaitu yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, kelima memaksimalkan fitur chat, dan keenam klik raise hand sebelum bertanya,
serta yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nanti bisa dikomunikasikan ya. Oke, di sini ada dua tujuan sesi kali ini ya. Di sesi kali ini yang pertama itu merefleksikan koneksi antar materi. Jadi nanti kakak-kakak dari modul 1 dan 2 yang sudah kita lalui bersama, kita akan koneksikan. Kita akan refleksikan dengan aksi nyata ini ya. Bagaimana kita merefleksikan dan mengoneksikannya untuk kegiatan aksi nyata kali ini. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi di sini harus ada pemahaman dari kakak-kakak terkait dengan penugasan aksi nyatanya. Ya, aksi nyatanya masih berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, tidak belum ke yang lain-lain gitu. Ya, agenda sesi kali ini nanti pendahuluan ya, kesiapan belajar, ice breaking tadi sudah ya, mindfulness, kemudian penyampaian tujuan juga sudah, komitmen belajar juga sudah. Selanjutnya yang kedua itu ada refleksi koneksi antar materi. Kalau di sini yang pertama ya, agenda yang pertama. Kemudian yang keduanya itu ada penjelasan tugas aksi nyata. Ada pengantar tugas, ada penjelasan teknis, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian, serta lini masanya seperti apa. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan yang ketiga ada dialog. Di sana ada diskusi dan tanya jawab mengenai tugas aksi nyata ini. Silakan nanti kakak-kakak kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang belum dipahami berkaitan dengan tugas aksi nyata ini bisa kita diskusikan bersama. Dan yang terakhir itu penutup. Kita masuk ke agenda yang kedua ya. Sebenarnya ini yang kedua ya. Yang pertama tadi sudah sebagai pendahuluan. Ini untuk yang kedua ini berkaitan dengan refleksi, koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Jadi kakak-kakak akan mengingat kembali, merefleksikan hasil pertemuan-pertemuan tatap maya dan pertemuan tatap muka di modul 1 itu tatap maya ya, dan di modul 2 itu ada tatap maya dan tatap muka. Ini akan direfleksikan oleh kakak-kakak, diingat kembali menemukan apa saja dan hal yang baru apa saja, kemudian nanti kita akan kaitkan ke aksi nyata kali ini, tugas kali ini ya. Oke, di sini ada satu pertanyaan. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Waktu di pembelajaran 2.1 kita sudah masuk ke pembelajaran yang efektif ya. Begitupun dari 1.6 itu sudah masuk. Silakan kakak-kakak untuk menjawab di kolom chat. Waktunya 5 menit. Atau ada dari kakak-kakak yang ingin menyampaikan secara langsung, refleksinya silahkan. Berkaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang pembelajaran yang efektif ya? Masih ingat? Ada 9 prinsip, kemudian ada 4, apa namanya? Dan seterusnya ya. Silakan untuk direfleksikan.
Nah, ini Kak Nur Hasim nih sudah menyampaikan refleksinya. Dapat memahami tentang aspek belajar efektif. Oke, yang lainnya silahkan untuk memaksimalkan fitur chatnya. Nah, Kak Topik, menurut saya pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang membuat peserta didik untuk aktif bergerak. Nah, ini Kak Topik bisa dijelaskan Kak Topik? Ya Kak, Nah, kalau menurut saya ya Kak, pembelajaran yang efektif itu anak-anak terlibat aktif untuk bergerak gitu, Kak. oke, jadi Kalau menurut saya, semuanya aktif gitu ya, iya, tidak ada yang menunggu gitu. iya. Oke, terima kasih Kak Topik sudah eh, merefleksikan pengetahuannya berkaitan dengan pemahaman terkait keterampilan mengajar yang efektif. Kak Nanang di sini pembelajaran yang menghasilkan pemahaman dan keterampilan mendalam. Kak Waryo pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik bagaimana sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Nah, Kak Waryo bisa dijelaskan ini? Maksudnya seperti apa Kak Waryo? Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya pembelajaran yang berhasil itu mencapai tujuan pembelajaran peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Mungkin menurut saya itu pembelajaran yang itu mencakup berapa pokok ya. Yang mungkin yang pertama kualitas pembelajaran, tingkat pembelajaran yang memadai gitu. Mungkin Oke, itu Kak. ya, terima Terima kasih kasih. Kak Waryo sudah Ya. menyampaikan hasil refleksinya. Jadi memang kita tidak boleh melenceng ya dari tujuan pembelajaran pada saat kita menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik atau pada saat kita proses pembelajaran kepada peserta didik, proses mengajar ya. Oke, terima kasih Kak Waryo sudah menyampaikan hasil refleksinya. Di sini Kak Fadli menjawab pembelajaran yang sesuai dengan TP. Tentu ya seperti yang Kak Waryo katakan barusan ya, bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan TP atau tujuan pembelajarannya. Dan jangan sampai melenceng dari tujuan pembelajaran. Tadi Kak Topik, bahwa Kak Topik ini memiliki paradigma bahwa pembelajaran yang efektif itu ya waktu aktivitasnya lebih banyak gitu. Jadi peserta didik lebih banyak waktu aktivitasnya gitu, dibandingkan dengan waktu tunggu atau kelola atau instruksi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, apakah sudah mendukung kepada paradigma kakak-kakak untuk berpusat pada peserta didik pembelajarannya? Silakan untuk mengisi di kolom chat. Ini Kak Ardian masih pertanyaan yang pertama ya, pembelajaran yang terkondusif dan tercapai dalam pembelajarannya. Nah, pertanyaan yang kedua, ketika kakak-kakak sudah memahami bagaimana pembelajaran PJOK yang efektif itu seperti apa, nah apakah itu membantu paradigma kakak-kakak untuk pembelajaran di sekolah itu berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak juga, kenapa? Silakan, waktunya 5 menit.
Kak Nanang menjawab sudah, karena pembelajaran efektif melibatkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kak Winda menjawab sudah membantu paradigma saya untuk berpusat kepada peserta didik, karena ternyata hal tersebut dapat lebih membantu saya agar lebih mudah dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Ini, Kak Nanang ini terusannya ya, proses pembelajaran melibatkan aktif dari peserta didiknya ya. Oke, silakan yang lainnya untuk memaksimalkan kolom chatnya. Kak Nur Hasim, dengan pemahaman saya terhadap aspek yang dipelajari, kalau nggak salah ada 9 aspek, kalau nggak salah berarti benar ya, Kak Nur Hasim ya. Sangat mendukung sekali terhadap pembelajaran bermakna, karena dalam pelaksanaan pembelajaran PKG PJOK ini dibekali hal tersebut. Dan ketika sehabis luring, hal tersebut diterapkan satu persatunya. Oke, berarti Kak Nur Hasim ini sudah mulai menerapkan ya apa yang didapatkan selama PKG ini. Kak Nur Hasim bisa bercerita berkaitan dengan hal tersebut, Kak Nur Hasim? Oh iya suaranya ya. Ya oke gak apa-apa Kak Nur Hasim. Oh iya suaranya lagi serak ini kayaknya sudah tadi di sekolah semangat sekali kayaknya dalam mengajar ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nanti kakak-kakak yang lain silakan untuk bisa menjawab di fitur chat. Nah, kalau tadi berkaitan dengan pembelajaran efektif, sekarang kita akan merefleksikan pengetahuan kita atau pemahaman kita ini berkaitan dengan strategi mengajar. Kemarin waktu luring kita sudah membahas ada gaya mengajar, ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran, dan kita juga sudah mempraktikkan atau mensimulasikannya dan membuat rencana pembelajaran ini juga sebenarnya. Ya, silakan kakak-kakak untuk merefleksikan sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar tentunya dalam mata pelajaran PJOK ya. Silakan.
Oke, di sini saya tertarik dengan jawaban dari Kak Taufik nih. Ini masih pertanyaan yang tadi ya, yang kedua. Kata Kak Taufik ini iya katanya. Karena setiap pembelajaran PJOK yang saya ajarkan anak-anak selalu aktif dan saya mencoba menerapkan pembelajaran SEM. Bisa diceritakan Kak Taufik pembelajaran SEM yang sudah Kak Taufik coba terapkan? Ya Kak, saya mencoba menerapkan pembelajaran SEM yang bola beracun Kak di kelas 5. Anak-anak pada antusias, ada yang jadi wasit, pelatih, terus ada yang jadi pemain. Nah, jadi antusias ya Kak? Antusias, anak-anak pengen lagi kan nanti pelajaran berikutnya diulangi lagi gitu. Kan soalnya masih di liga gitu. Oke. Iya, terima kasih Kak Taufik. Berarti Kak Taufik ini sudah mencoba untuk menerapkan SEM-nya. Nanti Kak Taufik bisa membuatkan programnya ya untuk berapa bulan atau berapa musimnya ya, untuk satu musimnya itu berapa, waktunya itu berapa. Oke, di sini ada juga jawaban dari Kak Nur Hasim. Ini berkaitan dengan jawaban pertanyaan yang ini ya, yang ketiga. Hal baru yang didapatkan dalam pembelajaran adalah menemukan perbedaan yang lebih rinci terkait perbedaan strategi mengajar, baik dari pendekatan, model, gaya, dan lain-lainnya. Ini sudah kita bahas ya bersama-sama pada saat luring kemarin. Perbedaan dari metode dengan model, kemudian metode dengan gaya, gaya dengan model ya, dan pendekatan itu kita sudah bahas bersama-sama. Oke, selain itu yang didapatkan adalah penggunaan model dan gaya mengajar yang dikhususkan sesuai karakteristik siswa, dalam hal ini siswa SMK. Tentu ya, Kak Nur Hasim ini sebagai guru PJOK di SMK, jadi menyesuaikan model dan gaya mengajarnya itu untuk karakteristik siswa SMA. Kak Waryo, di sini menurut saya guru merancang kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, Kak Nur Hasim, Kak Nanang, strategi mengajar ada cara atau memilih proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses belajar tatap maya atau luring, banyak pengalaman baru tentang strategi mengajar di beberapa jenjang pendidikan. Kak Nanang, bisa diceritakan hal yang barunya apa saja, Kak Nanang? Ya, baik Kak. Terima kasih kesempatannya. Suara saya jelas Kak? Jelas, jelas. Ya, hal baru strateginya tentunya dari jenjang yang saya SMK gitu. Dengan SD berbeda. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan di SMK, tetapi tidak bisa di SD atau di SMP. Jadi saya banyak pengalaman dari cerita-cerita atau melalui proses pembelajaran langsung. Jadi ngajar SD itu harus begini, harus ceria, banyak ice breaking, atau banyak permainan begitu. Kalau saya ngajar di SMK kan tinggal memberikan masalah begitu. Terima kasih, mungkin cukup segitu Kak. Oke. Terima kasih Kak Nanang. Menyampaikan ceritanya ya tentang refleksi di strategi pembelajaran di mana Kak Nanang ini mendapatkan hal baru,
mendapatkan sharing dengan teman yang kebetulan kebanyakan SD ya, Kak Nanang, sehingga Kak Nanang juga mengetahui bagaimana strategi pembelajaran untuk anak usia SD. Kalau di SMA ini Kak Nanang sebagai pemberi masalah kepada siswanya ya. Oke, kemudian jawaban dari Kak Topik ini, saya dalam pembelajaran PJOK selalu menerapkan strategi atau terobosan pembelajaran yang membuat siswa aktif untuk bergerak. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, hampir sama dengan yang tadi. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi pemahaman kakak-kakak berkaitan dengan strategi mengajar, apakah sudah mendukung paradigma untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Sudahkah atau belum? Nah, ini Kak Indra menjawab nih pertanyaan yang tadi ya. Lebih bisa menyiapkan cara, gaya, dan model yang akan diajarkan. Silakan untuk pertanyaan keempat, kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat.
Oke, jawaban dari Kak Fadli terkait dengan model pendidikan gerak yaitu sudah mendukung, tapi sepertinya harus ada tatap muka jilid 2. Soalnya lupa-lupa ingat dengan materi tatap muka jilid 1. Nah, ini sepertinya harus didiskusikan lagi ya. Kak Fadli gimana Kak Fadli? Bisa diceritakan Kak Fadli? Iya Kak, kayaknya ada tatap muka lagi nih. Masih agak lupa-lupa ingat untuk materi yang kemarin. Tatap muka apa uangnya, Kak? Apa loe Pak Topik? Tetap muka menjelang akhir. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Tadi Kak Fadli lagi bercerita ya, Kak Fadli? Sudah Kak, sudah. Sudah. Cuma saya jadi kayak nyimak nih. Ya, jadi intinya Kak Fadli ingin ada tatap muka jilid 2 gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Katanya Kak Topik juga tadi mau katanya Kak. Kata siapa? Kak Topik juga boleh katanya. Oh, gitu Kak Topik. Boleh uangnya, Kak. Malah ke sana. Oke, gak apa-apa ya. Oke, terima kasih Kak Fadli sudah bercerita berkaitan dengan refleksi tentang model pendidikan gerak ya. Memang kemarin sangat apa ya, bisa tergambarkan lebih jelas ya ketika kita tatap muka, ada prakteknya, bagaimana itu konsep ruang, bagaimana itu konsep usaha, ciri-cirinya itu seperti apa gitu ya. Sangat tergambarkan secara jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke model pendidikan kebugaran. Nah, tadi kan pendidikan gerak, sekarang model pendidikan kebugaran. Nah, ini akan berkaitan nanti kepada aksi nyata juga nih. Nah, tapi sekarang kita akan refleksikan dulu. Sejauh mana kakak-kakak memahami tentang model pendidikan kebugaran ini. Silakan untuk di chat di kolom chatnya, di fitur chat. Dan apakah pemahaman tersebut mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Ada yang mau menyampaikan secara langsung berkaitan dengan refleksi terhadap model pendidikan kebugaran ini? Kemarin kita sudah ini juga ya, mempraktikkan juga nih tentang kebugaran ini. Ada yang ke bagian fleksibilitas, ada yang ke bagian kardiorespiratori. Ya, silakan ada. Barangkali ini Kak Idan nih biasanya nih. Bisa merefleksikan Kak Idan untuk model pendidikan kebugaran ini. Sejauh mana Kak Idan pemahamannya terkait model pendidikan gerak ini, dan apakah pemahaman dari Kak Idan sudah mendukung paradigma terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik Kak, maaf baru bergabung nih tadi di perjalanan. Oke, gak apa-apa Kak Idan. Oke, terkait dengan pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Ternyata setelah mengikuti PKG ini dan kemarin kita ada luring, di tingkat sekolah dasar pun pendidikan kebugaran ini perlu diterapkan karena di sekolah dasar ini kan basic movement ya. Kemudian mungkin kita tinggal memilah dan memilih bagaimana konsep kita menyampaikan kepada peserta didik melalui model pembelajarannya mau seperti apa begitu kan. Karena di tingkat sekolah dasar ini kalau dilakukan pembelajaran terkait dengan kebugaran ini disesuaikan dengan misalkan salah satu contoh melakukan daya tahan atau melatih jantung kardiovaskularnya atau fleksibilitasnya atau daya tahannya, itu pun kalau dipraktekkan secara langsung mungkin anak akan lebih lelah gitu. Tapi kalau melalui suatu permainan dan dikemasnya secara bagus, maka model pendidikan kebugaran ini akan sangat menarik untuk disampaikan kepada peserta didik untuk di sekolah dasar ya. Itu mungkin Kak. Oke, terima kasih Kak Idan sudah menyampaikan hasil refleksinya bahwa Kak Idan setelah mengikuti PKG ini Kak Idan lebih terbuka lagi ya Kak Idan untuk pendidikan kebugaran ini, bahwa tidak harus menyuruh anak selalu push up gitu, sit up atau lari sejauh 1,2 km gitu, tapi bisa dikemas dengan bentuk permainan-permainan untuk anak-anak sekolah jenjang SD gitu ya. Oke, terima kasih Kak Idan. Selanjutnya kita masuk ke, nah ini Sam nih, tadi Kak Topik sudah men-spill katanya, sudah mulai mencoba menerapkan Sam ini di sekolah gitu. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan sport education model ini, dan apakah mendukung paradigma terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dari pemahaman kakak-kakak berkaitan dengan sport education model ini atau SAM ya. Kemarin kita sudah membuat juga program SAM-nya, kemudian kita sudah membahas langkah-langkah SAM-nya dari mulai persiapan sampai dengan tahap evaluasi dan refleksi. Begitupun kita sudah mempraktikkan di mana kita ada puncak pertandingan dan puncak festivalnya di sana bersama-sama dengan kelas 8 dan 9 ya waktu itu. Oke, silakan kita refleksikan bersama. Bisa bercerita langsung, kalau ada yang mau bercerita langsung, dan yang mau di kolom chat juga silakan, boleh. Nah, Kak Indra ini udah open mic nih, kayaknya mau menyampaikan nih refleksinya terkait SAM ini.
Ya, silakan Kak Indra. Kepencet, Kak. Kepencet, oke. Gak apa-apa, sekalian aja Kak Indra refleksikan mengenai SEM ini. Oh, Sam ya. Ya, Jadi mungkin ini Sam secara khusus, tapi secara umum yang saya dapat dari PKG itu merubah paradigma saya sebagai guru PJOK. Jadi dulu saya bisa dibilang anti ya Kak, kayak ke SEM kayak gini terus, kebugaran, teknik. Jadi ternyata di PJOK tuh paradigma yang seperti itu masih ada. Masih walaupun nggak dominan ya, ya. tapi memang membuat saya jadi tersadarkan bahwa saya tuh guru PJOK gitu. Jadi saya masih fokus ke hal-hal lain di luar PJOK pada saat mengikuti PKG. Oh nyanya PJOK gitu. Saya tuh sebagai guru PJOK ternyata nggak sempit ini PJOK di paradigma saya yang dulu gitu. Dan dulu ya ada anggapan gitu kan di pendidikan jasmani itu bukan pendidikan olahraga gitu kan, saya selalu bilang gitu kemarin juga. Ternyata masih ada hal-hal seperti ini, yaitu memudahkan saya sebagai guru PJOK. Jadi variasi mengajar, kemudian paradigma yang lain juga masih tetap ada. Jadi ya udahlah kalau kayak gitu mah. Contoh kayak SEM kayak gini kan jarang-jarang, bahkan belum pernah saya selama mengajar ada sport education model kayak gini ya, anak-anak dilibatkan sebagai panitia, pelatih, nonton. Jadi kadang terpusat di ekstra yang kayak gini tuh, di ekstrakurikuler bukan di intra, ternyata ada juga gitu. Jadi ya menurut saya adanya SEM atau paradigma yang lain dari kegiatan PKG memudahkan saya, jadi nggak salah kaprah juga gitu kan kalau saya harus menerapkan kebugaran teknik gitu kan, ternyata masih ada gitu kan. Yang saya dapat ini selama ini paradigma ya taktis gitu kan pembelajaran tuh, yang penting bergerak, ternyata ya nggak gitu aja gitu ya, syukurlah. Makanya dua kurikulum saya tidak memahami gitu, pernah ngobrol juga sama Kak Diki, memang karena belum fokus juga ya, sebagai guru PJOK teh kumaha ayeuna guru PJOK teh, guru penjaska, guru olahraga teh, pelatih kah gitu kan. Ya. Ternyata ya kalau paradigma seperti ini justru bagus. Ya udah semuanya itu bisa kita dapat, sebagai pelatih ada, sebagai guru olahraga, guru kebugaran atau pelatih kebugaran, ternyata panitia gitu, istilah panitia olahraga di kehidupan nyata juga berperan penting gitu buat untuk guru olahraga. Jadi bisa menumbuhkan jiwa PJOK lagi lah buat saya kan, hal-hal kayak gini gitu. Kemarin terlalu sempit menurut saya mah gitu yang saya pahami, karena banyaknya ke permainan aja terus itu PJOK yang saya tahu. Bahkan sempat menyalahkan salah satu paradigma gitu kan. Dan sekarang ya bagus ada hal seperti ini lagi jadi pembekalan. Jadi ada keinginan-keinginan buat menambah pengetahuan kayak kemarin yang kegiatan pelatihan di teater gitu ya untuk keguruan, tapi tetap gitu kan masih kalah sama salah satu hal bentrok gitu kan. Jadi jalak harupat gitu kan. Nah itu yang masih jadi hal kayak gini jadi ya membuat saya bener guru PJOK gampang ternyata gitu, dalam hal artian luas gitu untuk menerapkan apapun, nggak cuman satu paradigma gitu yang saya kemarin tahu. Jadi untuk SEM, kembali lagi untuk SEM ya akan saya coba, tapi yang menjadi kesulitan pemahamannya mungkin bisa, tapi untuk yang menjadi kesulitan yang pernah saya ucapkan di luring, siswa saya yang sedikit gitu Pak. Ada 4 orang kan nggak mungkin, ada yang jadi pelatih, yang main siapa, jadi penitia siapa, itu mungkin yang jadi kesulitan nanti di lapangannya. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Indra sudah bercerita berkaitan dengan SEM ini, bahwa Kak Indra dengan mengetahui SEM ini memiliki paradigma baru
dan memiliki variasi rencana pembelajaran yang baru untuk Kak Indra nantinya di pembelajaran berikutnya. Tentu dengan adanya SEM ini kita diberikan inovasi baru ya. Dan memang SEM ini perlu kita dalami bersama karena memang langkah-langkahnya ini kan untuk satu musim gitu ya. Bisa untuk 3 bulan atau 6 bulan atau satu semester ya, atau bahkan dalam 1 tahun pembelajaran. Dan ini bisa digunakan di intrakurikuler, kokurikuler, atau dengan ekstrakurikuler gitu. Nanti tinggal pilih aja kita program SEM ini ya mau di mana, di intra kah, di ekstra, atau di kokurikuler gitu. Dan ini tentu sangat berpusat sekali pada peserta didik, di mana peserta didik terlibat aktif semua dengan perannya masing-masing. Ada yang di kepanitiaannya, ada yang di bagian kepelatihannya, di jajaran kepelatihan itu kan banyak, ada pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik mungkin di sananya, kemudian tim medis, fisioterapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menjadi atlet juga. Atlet juga kan di sana ada berbagai posisi. Jika kita akan menerapkannya permainan sepak bola, berarti ada yang jadi kiper, yang jadi pemain bertahan, gelandang, kemudian pemain penyerang. Gitu. Inilah pembelajaran yang bermakna dan memang kita memberikan pengalaman kepada peserta didik dengan pengalaman yang nyata dan real itu terjadi di kehidupan sehari-hari juga ada. Gitu. Nah, inilah SEM gitu. Dan tentu saya juga sangat tertarik sekali ini untuk menerapkan SEM ini di sekolah. Tentu memang di sekolah, terutama di SD ya, akan banyak sekali rintangannya. Seperti tadi Kak Indra mengatakan ada jumlah siswa yang sedikit. Tentu saya juga memiliki jumlah siswa yang sedikit hanya 13 sekarang, nambah 2, 13 orang dalam satu kelas. Gitu. Tapi nanti akan ada solusi-solusi setelah kita nanti berdiskusi dengan misalkan komunitas belajarnya di sekolah atau dengan di KKGO-nya. Itu akan ada solusi-solusi berkaitan dengan pelaksanaan SEM ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini yang baru anget nih. Kemarin nih kita bahas berkaitan dengan asesmen otentik. Dan ini akan dipakai juga ketika aksi nyata nanti. Nah, sejauh mana pemahaman kakak-kakak berkaitan dengan asesmen otentik ini? Dan apakah sudah mendukung kepada paradigma terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Gitu. Silakan untuk kakak-kakak refleksikan. Boleh di kolom chat, boleh menyampaikan secara langsung. Ya, ini saya belum mendengar suara Kak Dadih nih. Kak Dadih ada Kak Dadih? Atau masih di perjalanan Kak Dadih? Kak Idan barusan udah open mic. Kak Idan mau refleksi Kak Idan? Silahkan Kak Idan. Boleh. Ya. Padahal kepijit, Kak. Oh, kepijit. Boleh. Apa-apa sekalian. Oke. Untuk pemahaman saya di asesmen otentik ini memang kalau diterapkan di pembelajaran PJOK yang saya alami sekarang adalah suatu hal yang real ya. Memang jadi kan selama ini saya pun mengalami bahwa anak itu cenderung dites atau melakukan asesmen itu ke bidang bukan ke realnya mereka melakukan, tetapi ke bidang apa yang telah diajarkan gitu kan. Contoh mereka harus melakukan dribbling, contoh mereka harus melakukan dribbling dalam sepak bola kah atau basket kah. Mereka lebih dipaksa untuk melakukan asesmen tersebut. Selama ini yang saya lakukan ya. Dan karena keterbatasan arena pertandingan kah atau karena keterbatasan fasilitas kah. Contoh untuk pelajaran bola basket, ada bola basketnya tapi tidak ada ringnya.
Nah, di situ kita hanya melakukan asesmen, oh silakan melakukan contoh melakukan gerakan dribbling aja misalkan. Anak itu hanya bisa memantulkan bola atau hanya dengan melakukan passing. Paling diterapkan juga ada gerakan-gerakan yang passing berpasangan seperti itu. Nah, kalau dengan diterapkan ke sport education model ini, memang asesmen otentik ini lebih real gitu. Jadi anak melakukan olahraga sesuai dengan apakah itu cabang olahraganya sesuai dengan keadaan, contoh dengan sepak bola kah, dengan futsal kah, tidak hanya dengan bola beracun saja begitu. Jadi kita lebih bisa menilai atau melakukan asesmen ini secara real. Oh, ini anak sudah mampu melakukan dribbling misalkan, atau anak sudah mampu melakukan passingnya lebih bagus, sepak bolanya lebih bagus, kemudian yang menjadi pelatih, oh ini sikapnya sudah bagus, kemudian yang jadi penonton, oh ini kan kadang di SD itu muncul sifat-sifat yang aslinya anak seperti apa gitu kan. Kemudian di sekolah dasar pun ya kadang misalkan tidak mau anak ini digabungkan dengan kelompok ini karena kelompok ini merasa lemah misalkan, anak ini tidak mampu, kadang itu kan membuat satu kesulitan. Kadang-kadang anak di SD itu pundung gitu kan. Kenapa jangankan digabungkan, kalah pun ada yang nangis lah, ada yang nggak mau lagi kah gitu kan. Betul. Nah, kemudian yang paling harus diantisipasi adalah di sekolah ini tingkat safety-nya kurang. Contoh kalau dilakukan di lapangan yang banyak pumping block misalkan, itu kan tingkat safety-nya harus lebih hati-hati melakukan ini karena anak itu rentan dengan cedera. Jangankan cedera secara fisik, sobek baju celana aja orang tua tuh sudah kenapa begini, kenapa begitu. Itu suatu masalah yang memang harus diperhatikan gitu kan. Kemudian yang paling ini adalah bagaimana memfasilitasi sport education ini nyaman di anak-anak. Contoh di lapangan yang berumput misalkan. Tetapi kalau suasananya panas, ya itu juga membuat satu tantangan. Dan ini harus dipikirkan kapan harus bisa melakukan sport education ini agar kita bisa menerapkan asesmen yang otentik. Itu Kak mungkin. Oke, terima kasih Kak Idan sudah merefleksikan sejauh mana Kak Idan tentang pemahamannya berkaitan dengan asesmen otentik ya. Tentu di sini kita memiliki pengetahuan baru berkaitan dengan asesmen otentik ini, di mana kalau waktu itu saya juga waktu zaman saya SD, SMP itu asesmennya itu silakan passing dalam 30 detik atau dalam 1 menit berapa kali kalian passing bawah bola voli. Di saling cepat-cepatan gitu paling banyak. Itulah nilai yang paling besar gitu. Tapi dengan asesmen otentik ini tidak seperti itu. Jika kita di sekolah dasar ingin mengukur, tujuannya itu untuk mengukur gerak dasar fundamentalnya atau fundamental movementnya, ya kita bisa buatkan dengan permainan yang nyata, yang memang itu bisa memberikan pengalaman gerak yang nyata kepada peserta didik. Bisa dengan sepak bola, tapi yang diukurnya kan tetap fundamental movementnya, berlarinya, menendang bolanya, bukan ke tekniknya, passingnya atau shootingnya gitu. Kalau untuk jenjang SD, kalau untuk jenjang SMK ya memang sudah real sesuai dengan permainan yang sesungguhnya gitu. Bisa mengarah ke teknik juga, ke strategi juga, pemahamannya. Bahkan kan di asesmen otentik ini bisa langsung ke 3 ranah itu bisa langsung kita nilai. Afektif, psikomotor, dan kognitifnya juga langsung bisa kita observasi di sana. Dan yang paling uniknya di asesmen otentik ini bahwa kita bisa mendiskusikannya dengan peserta didik. Tujuannya kita akan mengukur fundamental movement kepada peserta didik itu atau gerak dasar, variasi gerak dasar kepada peserta didik. Nah, kita bersama peserta didik bisa mendiskusikan indikatornya. Apa saja sih yang mau kita ukur? Misalkan berlari, loncat, dan memukul, misalkan 3 indikator itu yang akan dinilai, misalkan berarti itu berkaitan dengan aspek keterampilannya ya. Kemudian untuk
level-levelnya juga, deskripsinya juga kan bisa didiskusikan dengan peserta didik. Level 1 itu seperti apa, level 2 deskripsinya seperti apa, 3, 4, dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan dengan kakak-kakak membuat rubriknya ya. Nah, itulah yang membuat paradigma kita tentu selaku guru PJOK ya bakal berpusat pada peserta didik, karena kita melibatkan peserta didik di asesmen juga ternyata. Kalau dulu ya kita tidak dilibatkan untuk menentukan hal itu, tahu-tahu kita dikumpulkan, dibariskan, oke kita sekarang push up selama 30 menit, yang paling banyak nilainya tinggi gitu kan. Sekarang enggak seperti itu gitu. Memang benar-benar paradigma yang berpusat pada peserta didik gitu. Oke, selanjutnya nah ini, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik akan membuat tujuannya itu yaitu akan ada perubahan paradigma, perubahan diri dan kelas pada PJOK. Jadi ada perubahan paradigma, begitupun ada perubahan diri di kelas PJOK-nya atau dalam pembelajaran PJOK-nya. Tadi kakak-kakak sudah bergeser ya paradigmanya, yang awalnya mungkin ada untuk anak-anak SD masih semi kepelatihan gitu. Nah sekarang memang benar-benar PJOK gitu. Ada ke arah sana, perubahan paradigma ke arah sana. Oke, kita masuk ke agenda yang ketiga ya, atau yang kedua. Sebenarnya sih ketiga ini ya, karena tadi yang pertama itu pendahuluan dulu. Oke, di sini kita akan membahas terkait dengan tugas aksi nyata yang menjadi tagihan kakak-kakak di LMS. Di sana ada tugas lakukannya untuk proses pembelajaran PJOK ya di sekolah masing-masing. Kemudian ada refleksi juga berkaitan dengan materi modul 2.1 sampai dengan 2.5. Oke, di sini untuk pengantar tugasnya, setelah mempelajari modul 1 dan 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi kelasnya itu bebas ya, gimana kakak-kakak, kemudian materinya juga bisa disesuaikan dengan ATP, alur tujuan pembelajaran yang kakak-kakak sudah rancang di sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi setelah nanti membuat rencana pembelajaran RPP ya, atau modul ajar, kemudian merekam pembelajaran, nah kakak-kakak juga harus melakukan refleksi dengan menggunakan keterampilan mengajar PJOK. Yang itu ada WOT gitu ya, dan ada sebentar ya. Ada yang sudah membuka di LMS-nya, mungkin petunjuk dari tugasnya. Ya, kita lanjutkan dulu ini untuk pengantar tugasnya masih ya. Keterampilan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik program PKG PJOK. Jadi nanti diharapkan dalam tugasnya itu ada perencanaan, tentu RPP ya, kemudian melaksanakan itu video pembelajarannya, dan ada evaluasi pembelajarannya juga gitu di sana. Nah, di sini ada 3 aspek yang harus dilakukan ya. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Bagaimana nanti kakak-kakak untuk mengembangkan lingkungan belajarnya. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemarin kan banyak sekali ya gaya mengajar itu, ada 11 gitu ya. Kemudian model pembelajaran, metode, pendekatan, itu silakan pilih yang
sesuai relevan dengan materi yang kakak-kakak pilih, dan tentunya yang harus berpusat pada peserta didik. Yang ketiganya itu merancang dan menerapkan asesmen autentik. Nah ini tadi barusan baru direfleksikan ya. Nah di sini juga ada tagihannya. Jadi kakak-kakak itu merancang dan menerapkan asesmen autentik ini gitu, dalam tugas aksi nyatanya itu. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen autentik. Jadi kakak-kakak di RPP-nya atau di modul ajarnya sudah ada rancangan asesmen autentiknya, begitupun dengan rubrik autentiknya, rubrik asesmen autentiknya. Kemudian yang kedua ada rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah maksudnya ini di kelas itu bukan berarti harus di ruangan kelas ya. Kalau kakak-kakak materinya di luar kelas ya silahkan, berarti di lapangan gitu ya. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, itu ya biasa pendahuluan ya. Kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit. Jadi 30 menit maksimal itu untuk kegiatan inti. Untuk pendahuluannya misalkan 10 menit, inti 30 menit, kegiatan penutupnya misalkan 5 menit atau 10 menit. Berarti kurang lebih nanti akan ada 40 sampai 50 menit yang akan kakak-kakak buat proses pembelajarannya. Kemudian refleksi pasca pembelajaran. Nah, ini juga harus ada. Setelah kegiatan inti 30 menit tadi ya, maksimal tapi ya, boleh kurang dari itu berarti. Tapi jangan terlalu sebentar juga, karena kan itu kegiatan intinya gitu. Kegiatan penutup, dan yang keempat refleksi pasca pembelajaran. Nah, bagaimana kakak-kakak menyusun refleksi pasca pembelajaran ini. Kemudian yang kelima ada testimoni dari peserta didik. Tanyakan bagaimana perasaannya gitu di video itu, di akhir video itu ya. Tanyakan perasaannya bagaimana mengikuti pembelajaran PJOK bersama Bapak. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran Bapak kali ini gitu. Nah, ada testimoni lah intinya. Intinya. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP atau modul, dan video yang diunggah. Nah, jadi jangan sampai di RPP-nya itu materinya tentang pendidikan gerak ya, gerak dasar misalkan tujuannya, tapi ternyata videonya malah tentang renang misalkan, atau bisa malah dengan kebugaran gitu. Nah, itu berarti tidak ada kesesuaian antara RPP atau modul aja dengan video. Tapi kalau di RPP-nya itu tentang gerak dasar ya videonya tentang gerak dasar juga. Kalau di SMK videonya misalkan tentang teknik dasar bola voli misalkan ya berarti videonya juga tentang itu gitu. Oke, selanjutnya penjelasan teknis. Aksi nyata ya, di sini ada kata-kata hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Itu menurut Mary Ebner ya. Nah, di sini untuk teknisnya di aksi nyata modalnya itu penugasan mandiri. Jadi masing-masing ya, per orang gitu ini tugasnya. Tugas individual. Yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang RPP. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi RPP dan modul ajarnya yang dibuat itu hanya untuk satu pertemuan. Bolehlah untuk 1 JP ya, berarti 35 menit untuk kelas atas, kelas bawah 30 menit. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali yang pertama di A, dapat memulai RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, jadi kakak-kakak boleh juga menggunakan
RPP yang sudah dibuat videonya yang pada modul 1.6 yang kita analisis untuk pembelajaran efektifnya pada saat tatap muka. Nah, boleh silahkan untuk menggunakan model itu RPP itu lagi ya. Kalau mau berbeda juga nggak apa-apa. Tetapi pengembangannya yaitu apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design ya, backward design. Kemudian pengetahuan keterampilan, sikap, apakah yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang sesuai dikuasai oleh peserta didik atau tidak gitu. Jadi silakan kalau mau direvisi terlebih dahulu, silakan ya. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakteristik yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking ya dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini berarti kakak-kakak dalam memilih atau merancang strategi pembelajarannya, jangan lupa kakak-kakak juga untuk melihat isu-isu sosial PJOK yang terjadi di sekolah kakak-kakak atau di kelas tersebut ya. Sudah kakak-kakak ini lalui juga di modul 1 tentang isu-isu sosial PJOK ini. Kemudian kakak-kakak juga jangan lupa untuk berpikir aset ya atau asset thinking untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan sport education model ya. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, jadi silakan kakak-kakak temanya ya atau model instruksionalnya mau menggunakan yang mana? Mau pendidikan gerak silahkan, mau pendidikan kebugaran silahkan, atau mau menggunakan SEM ya silahkan gitu di rencana pembelajarannya dan di videonya. Itu tinggal dipilih salah satunya, tidak usah ketiga-tiganya ada. Yang kelima, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah ini ya, harus ada rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, silakan nanti untuk pembuatan asesmen otentik ini disesuaikan dengan materi yang dipilih oleh kakak-kakak pada saat proses pembelajaran. Tapi dibuatkan rancangan serta rubrik asesmen otentiknya. Selanjutnya kemudian unggah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat yang membuat asesmen otentik itu ya, dan rekaman video pada saat pelaksanaan proses pembelajaran di kelas kakak-kakak pada LMS sesuai alur yang tentu sebelum due date-nya ya. Kalau dilihat ini due date-nya itu tanggal 5 November kalau nggak salah. Saya cek dulu sebentar di LMS-nya. Oh, 4 November ini terakhir. Begitupun dengan produk refleksinya ya. Jadi RPP dan videonya seperti yang di modul 1.6 silakan masukkan ke dalam satu folder di Google Drive dan link Google Drive-nya itu dimasukkan ke LMS. Nah, tapi jangan lupa dibuka aksesnya. Jangan sampai saya tidak bisa membuka aksesnya ya. Oke, aspek yang dinilai. Nah, tadi sudah di-spill sedikit ya bahwa aspek yang dinilainya itu yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama itu indikatornya itu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Apakah kakak-kakak sudah bisa menciptakan kenyamanan lingkungan belajarnya atau belum? Kemudian yang kedua interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ada interaktif ya, kemudian ada pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif kepada peserta didik. Nah ini apakah ada atau tidak gitu di RPP maupun di proses pembelajaran kakak-kakak di videonya. Aspek yang kedua yang akan dinilai yaitu tentang menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual ya dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik.
Kemudian yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Pengembangan kontennya seperti apa, silahkan. Umpan baliknya seperti apa. Kemudian waktu belajar akademisnya juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai waktu tunggunya itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu aktivitas. Selanjutnya, pendekatan dalam mendampingi peserta didiknya seperti apa. Kakak-kakak kan memposisikan diri sebagai fasilitator ya pada saat proses pembelajaran. Nah, bagaimana mendampingi peserta didiknya gitu. Kemudian penggunaan strategi pembelajarannya seperti apa. Jangan sampai di RPP-nya gaya mengajarnya itu drill, berlatih, tetapi ternyata ketika videonya itu di videonya itu malah komando gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, disesuaikan ya. Yang keenam itu penerapan pembelajaran yang berbasis model. Jadi modelnya juga apa gitu, harus disebutkan. Kalau cooperative learning berarti ya di kegiatannya ada diskusi kelompok gitu. Kalau TGT berarti ada yang dilembakan ya, di sistem pertandingan kan. Kemudian di yang terakhir itu tentang penutupnya. Dan aspek yang ketiga yang menjadi penilaiannya itu merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah ini, jadi kakak-kakak jangan, kalau tidak ada rubriknya dan atau rancangannya, berarti kakak-kakak tidak akan mendapatkan nilai ini gitu. Dan ini sayang sekali gitu, karena bobot aksi nyata ini lumayan besar gitu untuk membantu nilai kakak-kakak. Nah di sini yang pertama itu merancang asesmen otentik. Jadi ada rancangan yang seperti pertemuan sebelumnya di Tatap Maya sebelumnya, ada rancangan asesmen otentiknya dan penerapan asesmen otentiknya tentunya gitu ya. Oke, di sini ada D, berkaitan dengan refleksi. Ini berkaitan dengan tugas di aksi nyata di AN.3 ya, unggah produk refleksi. Nah, ini di sini kakak-kakak akan membuat sebuah refleksi. Jadi setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas ya, kakak-kakak silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ada petunjuknya ya, ada 3 tahap katanya untuk refleksi yang berpusat pada peserta didik itu. Yang pertama menanyakan tentang what, kemudian so what, dan know what ya. Itu ada 3 langkahnya. Silakan nanti kakak-kakak kemas refleksinya berdasarkan 3 langkah tersebut. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian yang tahap kedua yaitu pertanyaan tentang so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Ini tentang di tatap muka ya. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang dilakukan, yang sudah dilakukan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, barangkali ketika proses pembelajaran terjadi isu-isu ketidakadilan sosial, silakan untuk direfleksikan. Atau ada isu-isu kontekstual, silakan direfleksikan juga ya. Namun ada beberapa hal yang harus kakak-kakak perhatikan dalam membuat refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide pentingnya saja yang dituliskan. Lihatlah ke masa depan.
Renungkan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah program PKG PJOK ini ya. Nah, itu adalah hal yang perlu diperhatikan oleh kakak-kakak dalam menuliskan refleksinya. Jadi refleksinya tidak hanya cukup dengan mendeskripsikan saja, tetapi silakan jelajahi dan jelaskan ya apa yang terjadi pada proses pembelajaran yang di video tersebut. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada 3 langkah di tahap refleksinya ini. Dan ini harus ada ketiga-tiganya. Langkah tentang what, so what, dan no what. Nah, di tahap so what ini peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial. Kemudian peserta juga mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya seperti apa. Dan yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, ini harus ada gitu, kriteria ini. Dan ini nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp ya, agar kakak-kakak bisa membacanya kembali. Tapi sebenarnya ini di LMS juga sudah ada, di LMS kakak-kakak. Nah, ini untuk lini masanya. Yang pertama, kakak-kakak akan menyusun aksi nyatanya itu, yaitu yang pertama menyusun RPP atau modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata, berarti setelah ini, tatap maya kali ini, kakak-kakak silakan untuk mulai menyusun RPP atau modul ajarnya. Mau menggunakan yang di modul 1.6 silahkan, tetapi tentu akan ada revisinya ya. Karena harus ada tema yang dipilih tadi, pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau menggunakan SEM. Kemudian harus ada juga strategi pembelajarannya, dan itu dituangkan di langkah-langkah pembelajaran. Dan harus juga ada penilaian otentiknya gitu ya, rubrik penilaian otentiknya. Kemudian di lini masa kedua, yaitu tentang penyusunan aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Barulah di tahap ketiga, yaitu kakak-kakak akan mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajarannya. Ini due date-nya 4 November. Sekarang tanggal 25, berarti ada kurang lebih 8 hari ya. Kurang lebih 8 hari sampai 9 hari untuk persiapan upload atau pembuatan aksi nyatanya. Setelah itu penilaian karya aksi nyata dan refleksi. Dan yang kelima yaitu refleksi dan aksi nyata tatap maya. Jadi nanti setelah pengumpulan tugas nanti akan ada refleksi aksi nyata secara tatap maya. Oke, nah selanjutnya kita akan diskusi dan tanya jawab terkait dengan tugas aksi nyata ini. Silakan kakak-kakak bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan berkaitan tugas aksi nyata ini, silakan untuk didiskusikan dulu di sini. Oke, betul. Sekarang surah Al-Ahzab. Kak Diki, Ya, silakan Topik. mau nanya, kalau bikin videonya sama kayak yang PPG nggak apa-apa? Videonya sama kayak yang PPG. Iya, modul aja. Itu 70 menit ya? Iya. Maksimalnya sih 30 menit gitu Kak ini. Yang editnya nggak apa-apa? Yang edit, tapi asalkan yang kegiatan intinya tanpa edit saja sih. Siap. Oke, Kegiatan intinya berarti tanpa edit ya? Iya, iya. Oke. Jadi Kak Ayu udah open mic mau bertanya? Kayaknya masih kepencet nih. Batasan waktunya berapa menit jadinya? Kak Nur Hasim nih ya. Kita lihat lagi tadi di slide yang nah yang ini ya. Kak Nur Hasim rekamannya itu kegiatan intinya itu adalah 30 menit tanpa edit. Maksimal itu. Maksimal 30 menit tanpa edit.
Itu untuk kegiatan intinya saja. Jadi kalau untuk waktunya ya kalau 1 JP ya sudah cukup sebenarnya untuk video aksi nyata ini gitu. Dari mulai pendahuluan atau pembelajaran awal, kemudian inti, kegiatan akhir, dan refleksi serta testimoni peserta didik itu kurang lebih bisa di 40 menit sampai 50 menit gitu Kak untuk proses videonya. Tapi untuk kegiatan intinya ini tanpa edit. Jangan diedit gitu. Kalau di kegiatan ininya di refleksinya sama di testimoninya ya silakan untuk misalkan terpisah lah tempatnya. Untuk testimoninya misalkan di dalam kelas satu persatu anaknya misalkan diwakili oleh 5 anak misalkan. Di video satu-satu ya silakan nanti digabungkan ke kegiatan pembelajarannya gitu. Di editnya seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini due date-nya tanggal 4 November ya. Nah, Kak Idan, silakan Kak Idan. Aduh, kepencet padahal Kak, sama sekalian nanya. Lihat Kak Nur Hashim pakai bahasa tubuh tadi, jadi saya pengen ini, dia lagi hilang suara kayaknya. Untuk ininya sama aja ya Kak, dengan yang pertama itu, untuk materinya bebas ya, apa saja. Bebas, betul. Kelasnya, materinya bebas. Pasnya pun bebas ya. Betul. Oke. Udah di ini sih, cuman nanti kayaknya pas prakteknya rada bingung. Ngelihat alurnya sudah jelas, cuman pas prakteknya ya biasanya kan gitu. Iya. Kalau lagi belajar nggak nanya, kalau lagi ujian nanya begitu biasanya. Jadi bertanya-nya ketika ujian gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan lancar lah. Melihat ininya sih alurnya sudah oh ini ke sini tapi pas pelaksanaannya dan membuat ininya nanti yang karena apa tadi ada refleksi ya, refleksi itu refleksi kita ke siswa atau refleksi kita lagi melakukan PKG ini Kak, tadi kurang refleksi pembelajaran Kak. Jadi ada dua, ada refleksi pembelajaran itu di video berarti ya, masuk ke video. Oh iya. Begitupun dengan testimoni anak di akhir itu. Ada juga refleksi tentang proses pembelajaran PKG ini berkaitan dengan modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 yang 3 langkah tadi. Ada what, so what, dan no what. Nah, itu adalah refleksi untuk proses pembelajaran kita di PKG PJOK. Gitu. Tetapi yang direfleksikannya juga yaitu proses pembelajaran kakak-kakak ketika membuat video tersebut. Itu direfleksikan apa yang terjadi ketika proses pembelajaran tersebut. Misalkan saya yang terjadi pada saat proses pembelajaran adalah saya menggunakan model strategi pembelajaran TGT dan tim game turnamen. Dan anak sangat antusias karena di sana terjadi persaingan antar tim dan ada misalkan perebutan piala gitu, kalau kita yang juaranya dikasih piala atau dikasih reward apa gitu. Nah, itu yang direfleksikannya. Kemudian so what, apa ya, kemudian no what-nya apa gitu dari proses pembelajaran yang di video tersebut gitu. Tapi berkaitan dengan 2.1 sampai dengan 2.5. Berarti berkaitan dengan strategi pembelajaran, berkaitan dengan model pembelajaran yang efektif, model pendidikan gerak, kebugaran, SEM juga gitu. Dan berkaitan dengan itu gitu, si refleksinya. Jangan sampai kemana-mana. Berarti harus sampai asesmennya itu ya Kak? Betul, sampai asesmen otentiknya. Ya, di RPP-nya sampai asesmen otentiknya karena itu masuk di sini. Nah, ini di aspek penilaian di sini ada merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Itu jadi di sini ada.
Dan sudah kita praktekkan kan kemarin didiskusikan di kelompok masing-masing, ada yang kebagian untuk menilai diri sendiri di siswa ya, sebagai siswa, kemudian ada yang antar teman dan untuk observasi guru. Nah, silakan kakak-kakak mau menggunakan yang mana atau mau memasukkan ketiga-tiganya silahkan gitu. Oh, jadi enggak boleh dipilih salah satu berarti ya? Ya lebih baiknya sih semuanya, tapi kalau memang Semuanya. untuk Oke, oke, oke. persiapannya tidak terlalu maksimal karena mungkin tugas kakak-kakak di sekolah, ya tidak apa-apa untuk salah satu saja dulu gitu. Ya kalau salah satu nilainya jadi A+ ya nggak masalah sih Kak. Ya yang penting di sini kan ada rancangan dan menerapkan asesmen otentik pembelajaran PJOK. Gitu. Cuman hari ini ada yang kurang Kak. Kenapa tuh? Kak Dadih nggak ada ada yang bisa ada, cuman nggak bersuara karena dia lagi di perjalanan tadi katanya. baru panen kayaknya dia. Panen terus itu ya. Iya. Oke Kak, Ya, terima silakan. kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Idan. Silakan kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau Kalau biasanya deep test, Kak, masuk enggak, Kak, kebugaran? Kak Topan gimana? Kak Ari Topan? Deep test. Masuk ke kebugaran atau enggak gitu maksudnya? Iya, deep test. Nah itu berarti Kak Ari harus melihatnya lagi ke CP dan TP-nya. Apakah ada di sana berkaitan dengan kebugaran? Kalau ada di SMA ya berarti bisa dimasukkan gitu ya. Berarti temanya itu. Deep test sama blip test itu kemarin teh kan ditunjuk sebagai gerakan sekolah sehat. Satu-satunya dari BBGP itu saya sudah diobservasi. Ada videonya, ada Kak, melakukan deep test, videonya ada. Ya, berarti itu kan masuk ke kebugaran ya? Iya, tapi nggak buat modul gitu mah, hanya contoh dari BGP aja. Membuat ini itu masuk nggak ya? Kalau masuk mah videonya ada, tinggal buat. Ya, tapi kan beda kalau itu kan video mungkin tesnya ya. Kalau ini kan proses pembelajarannya. Biasanya kan berbeda tes. Ya, harus buat video lagi kan. Kalau proses pembelajaran ada pendahuluannya, kita membuka pembelajaran, menyapa siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran gitu kan. Membuat ice breaking, menanyakan kesepakatan kelas. Barulah kita ke kegiatan intinya seperti apa gitu. Jadi kalau Kak Ari Topan di sini mau berkaitan dengan pendidikan kebugaran, ya silakan berarti pilih CP dan TP-nya berkaitan dengan itu gitu. Cuman bagaimana strategi pembelajarannya dan langkah-langkah pembelajarannya serta materi yang dipilihnya untuk kebugaran jasmaninya ini apa gitu. Apa mau tentang kardio kah atau fleksibilitas kah gitu, atau tentang kekuatan kah gitu. Bagaimana Kak Ari mengemas kebugaran itu dengan memilih salah satu materi, kemudian dengan strategi pembelajarannya seperti apa, nah itu dikemas dalam bentuk pembelajarannya gitu, di video gitu. Karena saya kayak ada anak yang protes, Pak tumben cina biasanya mah dipoto ge alim cina enak mangan di video wae. Lain eksis tugas loba. Jadi sampai diamati seperti itu ya sama siswa ya. Kan biasanya kan saya mah jarang lah Pak mau foto, gak mau kan minggu depan kan mau buat video UKIN, video GSS lagi. Oke. Jadi di kelas yang sama nggak apa-apa. Ya wali kelasnya. Oke, ini Kak Nur Hasim nih menambahkan nih untuk latihan kekuatan di ping test itu berarti bisa ya. Latihan daya tahan ada bisa Kak yang pakai musik. Ya. Berapa itu berarti ya tinggal dikemas ke RPP-nya seperti apa atau ke modul ajarnya gitu, kalau mau menggunakan itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Biasanya ada ini batasan siswanya nggak? Nggak ada sih. Silakan boleh, aja. Boleh misalkan 10 atau 15 orang boleh Kak? Boleh. Jadi yang dilihatnya itu patokannya bukan siswanya sih, lebih ke gurunya, bagaimana menyampaikan pembelajaran, bagaimana memberikan instruksi dan bagaimana memposisikan diri gurunya itu gitu.
Posisi gurunya kalau saat pendahuluan seperti apa, memposisikan dirinya. Kemudian ketika kegiatan intinya seperti apa. Nah, itu yang menjadi penilaiannya. Saya biasanya ini pertanyaannya ini muncul ketika sudah mendekati perekaman video, biasanya suka muncul ya. Ya tidak apa-apa. Ada lagi yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Untuk template RPP-nya. Template-nya itu pakai yang Backward Design, Kak Nur Hasim. Backward Design tapi dilengkapi dengan rubrik penilaian otentik. Kalau di 1.6 itu belum ada penilaian otentiknya, nah silahkan lengkapi dengan penilaian otentik. Kalau mau memakai RPP yang di modul 1.6. Kalau mau berbeda RPP-nya atau materinya dengan modul 1.6, boleh juga silahkan gitu. Dibuatkan dulu RPP dan modul ajarnya secara langkah-langkah di backward design, baru nanti di akhirnya ada penilaian otentik juga gitu, di akhirnya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Ada format modul ajar atau RPP yang baku Kak, itu biar sama, itu enggak ada beda. Ya kalau itu sih tidak ada ya, kalau untuk secara format yang pasti bakunya gitu ya. Tapi silakan di RPP tersebut ada langkah-langkah dari backward design-nya. Jadi ada ada identitasnya, ada tujuan pembelajarannya, kemudian ke bawahnya ada langkah-langkah, asesmennya gitu kan. Itu indikator-indikator itunya yang harus ada gitu. Untuk pengemasan atau template-nya seperti apa ya silahkan gitu. Itu gimana Dikirain Kakak? mau minta RPP untuk 1 tahun, Kak. Kan ada yang buat 1 tahun Kari. Ada yang kopas 1 tahunan. Ya yang jadi masalah saya SD Kari SMK gitu, SMA gitu. Ya seperti Beda, ini kan kamu Ukin nih. Ya. Ukin kan udah buat RPP, tiba-tiba ada format baku dari universitasnya harus gini-gini, harus sama, tidak boleh. Jadi kan dirubah lagi. Jadi berubah, beda total dengan yang di RPTK itu. Beda yang sehari-hari dipakai beda. Ya, berarti itu kan ada format tersendiri dari LPTK-nya. LPTK KARI formatnya akan berbeda dengan LPTK yang Katopik misalkan. Nah, itu akan bisa terjadi seperti itu. Tidak apa-apa sih itu. Yang penting kan indikator yang ada itu harus indikator RPP-nya itu harus ada gitu. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran yang seperti itunya pasti ada gitu kan. Identitasnya juga gitu. Kata Kak Nur, nanti saya minta ke Pak Mukti, Kak, katanya. Yang baru. Nanti RPP-nya jadi berlembar-lembar lagi dong. Pasti. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Nah, Kak Ari Topan, siap Kak Nur. Cevendor 32. Oke. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak tadi sudah merefleksikan koneksi antar materinya ya. Sangat panjang dari refleksinya, cukup panjang. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Kalau dilihat dari hasil diskusi ini, saya rasa kakak-kakak sudah sebagian besar memahami tentang petunjuk dari penugasan aksi nyata ini. Namun jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita diskusikan kembali di grup ya, di chat, atau mau ke WA pribadi saya silakan. Oke, kita masuk ke akhir sesi, yaitu tentang penutup ya. Namun sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan Kak Ari Topan untuk memimpin doa penutup. Oke. Alhamdulillah. Setelah kita belajar hari ini, kita dapatkan ilmu baru ya kakak-kakak. Semoga nanti ke depannya kita lebih mendapatkan ilmu yang baik dan lebih membuat lagi. Kita akhiri pembelajaran ini.
dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Selesai. Ya, oke, terima kasih Kak Aritopan sudah memimpin doa penutup. Nah, di sini ada kata-kata ya atau kalimat. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oh, ini pantun ya. Pergi ke Jakarta, naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Ini jadi kayak ya, kemarin ada pantun juga gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah berkenan hadir seutuhnya untuk Tatap Maya kali ini. Jangan lupa nanti aksi nyatanya ini due date-nya di tanggal 4 November. Dan setelah tanggal 4 November nanti kita akan kembali Tatap Maya berkaitan dengan refleksi aksi nyata. Namun sebelum saya tutup, alangkah lebih baiknya juga untuk mengamankan dokumentasi, silakan kita screenshot bersama-sama. Silakan untuk on kamera dulu. Kanur, kenapa Kanur? Kanur Hasim ini sedang berpuasa berbicara sepertinya. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Oke, silakan dibuka kameranya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Bentar Kak. Oh, Kak Idan belum siap ya. Sip. Yes. Ya, cukup ya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi untuk kakak-kakak yang masih ada tagihan tugas di LMS-nya untuk segera melengkapinya. Saya sudah share daftar tugasnya yang masih ada tagihannya di link spreadsheet ya. Silakan untuk dilengkapi. Ada pertemuan lagi kapan Kak? Pertemuan lagi tanggal berapa ya? Saya belum cek lagi sih. Saya aja nggak tahu hari ini soalnya ada ini. Saya baru mau tadi pas. Sama lihat WA Pak Idan, kirainnya nggak ada ini Jum. Padahal sudah di-share jadwalnya ya di awal sebelum kita mulai PKG ini. Barangkali dia pakai baju pink, Kak. Silakan boleh ya. Untuk aksi nyata, refleksi aksi nyata kita akan 5 November ya, kakak-kakak. 5 November, 5 November ya. Dan kalau saya lihat dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali tatap maya lagi. Kita akan berjumpa. Dengan 5 November itu ya, 6 kali lagi. Masih ada amplopnya, Kak? Kalau itu saya tidak bisa menjawab. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah berkenan hadir seutuhnya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa memberikan kemudahan kakak-kakak untuk menjalankan aktivitas aksi nyatanya dan bisa memberikan pengetahuan yang baru untuk kakak-kakak dan bisa berdiskusi lebih banyak lagi nanti dan bisa bermanfaat untuk kakak-kakak nanti pada saat proses pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.